inskripsi yang terdapat dalam sebaran batu nisan tipe Aceh dan Demak Tralaya di Bangka. Dalam penelitian saya 2005 yang lalu sampai 2013, ini juga saya sarikan dari materi yang ada di buku korpus 2014 yang lalu. Jadi di Bangka ini banyak sekali temuan nisan Islam kuno yang bercorak Aceh dan juga Demak Tralaya. Ini yang mostly paling banyak ditemukan. Jadi bahan batu nisan kuno Islam yang tersebar di Bangka terbuat dari bahan batu andesit, batu granit, batu kapur, dan juga batu lokal, dan kayu yang penampangnya diisi dengan medalion. Namun setelah dilakukan penelitian, ada dua tipe yang paling banyak, yaitu tipe nisan Aceh dan juga tipe nisan Demak Tralaya atau Demak Troloyo. Keberadaan makam-makam kuno Islam di Bangka merupakan salah satu petunjuk untuk merekonstruksi sejarah masuknya Islam ke Pulau Bangka beberapa abad yang lalu. Salah satunya dengan melihat dari sisi arkeologi Islam. Makam kuno Islam di Pulau Bangka terdiri dari beberapa periodisasi Islamisasi yang dibawa oleh berbagai macam ulama dari berbagai daerah. Setiap makam yang ditemukan mempunyai data masing-masing dan menunjukkan eksistensi Islamisasi pada masa itu di tanah Bangka. Di sini saya coba membagi beberapa fase Islamisasi di Bangka. Yang pertama itu abad ke-10 sampai ke-12 dibawa oleh tokoh yang sangat legend ya di Bangka Belitung, disebut Sesari Abdul Rasid orang, atau disebut juga dengan Aki Anta. Kemudian abad ke-15 dibawa oleh armada perang dari Demak. Kemudian abad ke-9 sampai ke-14 Islamisasi di Gunung Maras dibawa oleh Syekh Sulaiman dan Mustafa Al-Bisri. Kemudian abad ke-15 sampai ke-16 Islamisasi di wilayah Pejem, Mapur, sampai dengan Tiang Tarah dan Bangka Kota dibawa oleh Syekh Cirminjati atau Syarif Abdurrahman yang merupakan masih keterkaitan dengan Kesultanan Cirebon. Kemudian abad ke-16 sampai ke-19 Islamisasi lebih variatif dan menyeluruh. Yang ini dibawa oleh Tuan Sara, Sultan Johor, dan Raja Alam Harimau Garang. Kemudian juga ada Ratu Bagus dari Kesultanan Palembang, ulama Banjar, Syekh Abdurrahman Siddiq, Gusti Kacil, dan Syekh Utama Rasid. Di sini adalah tipe nisan Demak Troloyo yang ditemukan di Bukit Malik di Bangka Kota. Komplek makam ini tipe makam ini berkomplek dengan bercungkup. Jadi ada 9 makam dengan posisi paling atas, di bawah kiri kanan itu ada 3, di bawah lagi ada 5 dan 7. Jadi ini nisan di sini mempunyai ciri lengkung akolade ganda, mempunyai medalion, huruf pegon, dan tugu kepala bawang. Di bawahnya lagi lengkung kalamakara, berseluruh megomendung, dan spora, kaki bermotif candi. Nah, ini adalah beberapa motif nisan yang ada di komplek makam Jatisari di Bangka Kota. Bangka Kota itu masuk Kabupaten Bangka Selatan. Nah, ini salah satu medalion dengan inskripsi yang ada, salah satu inskripsi yang ada di medalion di komplek makam tersebut. Di sini kalau dibaca epigrafinya ini kata kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini abad ke-16. Kemudian tipenya tipe Demak Tralaya, jenis batunya dari batu andesit. Lokasinya di Bukit Malik, Bangka Kota. Tipe makamnya komplek bercungkup. Kemudian ini juga tipe Demak Tralaya, tapi ini soliter, non cungkup, yang ditemukan di kebun warga di dekat lapangan bola di Bangka Kota. Ini abad ke-16 juga, motif Heliantius matahari untuk medalionnya. Kalau untuk pembacaan epigrafinya ini kalau saya lihat ini huruf kufi bergaya konsentris, tapi nanti Bapak Ibu mohon dikomentari, mungkin saya salah gitu.
Jadi setelah dipelajari, kajian ini memberikan kesimpulan bahwa medalion ini menyimpan sebuah epitaf kuno yang disusun sistematis dan konsentris. Dua buah kalimat pokok dapat diterjemahkan dengan tulisan bergaya kufi konsentris dengan dua baris dalam satu ruang bulat. Kalimatnya itu adalah ya Allah dan Muhammad gitu. Di sini udah saya sarikan. Nah, jadi ini adalah satu-satunya makam yang ditemukan di kebun sawit milik warga di Bangka Kota. Jaraknya itu sekitar 3 kilometer dari makam yang pertama tadi. Kalau tadi kan di atas bukit, dia tipenya komplek. Yang ini nih soliter di dataran rendah. Itu salah satu tipe Demak Tralaya. Demak Tralaya yang ada di Bangka Belitung. Nah, yang ini adalah makam tipe Melayu yang ada di Pangkal Pinang di Kampung Keramat. Di sini juga ditemukan inskripsi ya dalam medalion, tapi ini makam ini masih baru. Penampaknya itu lengkung mih dengan medalion. Inskripsi ini bernama almarhum, berisi nama almarhum dan waktu meninggal. Waktunya hari Ahad tanggal 11 Muharram. Kaligrafinya naskih, jenis bahan nisannya adalah dari papan. Tipe makam komplek dengan makam soliter berjungkuk. Nama almarhumnya adalah Al-Habib Said Syekh bin Alwi bin Syekh bin Abdullah bin Sahab. Di sini adalah hasil pembacaan inskripsinya dari dua penampang nisan yang ada. Jadi kalau saya lihat di Bangka ini, makam-makam ulama itu yang dari keluarga Alawiyin ataupun dari ulama Sufi itu kebanyakan di penampaknya ditulis intikola. Intikola itu berpindah, artinya intikola ar-rahmati birobihi, telah berpindah kepada rahmat Tuhannya Syekh ini atau Habib ini gitu. Nah, kalau makam ini masih cukup muda dia. Kalau pentarikannya itu di tahun berapa ini? 1325 Hijriah. Jadi sekitar 100 lebih tahun yang lalu. Ini ada di kota Pangkal Pinang. Ini salah satu temuan makam yang ada inskripsinya. Kemudian di daerah Bangka Selatan juga kita temukan nisan tipe Aceh. Kalau saya ini tipe Aceh, dia tipe Gada. Jenisnya dari batu granit. Ini juga dari keluarga Alawiyin. Nama almarhumnya itu Ci Abbas bin Alwi Al-Hasani. Dia bukan dari keluarga Hussein, tapi dari keluarga Al-Hasani. Kalau di Bangka Belitung ini ada keluarga Ci yang ada di Tobuali itu, dia pakai gelar Ci, bukan Said ataupun Syarif, tapi gelar Ci. Tapi silsilahnya itu dari Al-Hasani, dari cucunya Nabi Muhammad, dari Al-Hasan, bukan Al-Husain. Nah, di sini adalah kesimpulan bacaannya. Nah, kemudian kita lihat juga epigrafi yang lain. Nah, ini pembacaannya 1268 Hijriah. Ki Abbas bin Awi Al-Hasani. Ini menunjukkan secara etimologis bahwa almarhum dan keturunannya memang mempunyai gelar Ki yang populer digunakan di daerah Penutu, Lepar Pongo, dan Toboli, Bangka Selatan. Silsilah Ci yang terdapat di Toboli menunjukkan mereka berasal usul dari keturunan Alawiyin dan garis Al-Hasani. Silsilah mereka berakhir di keluarga Sayyidina Hasan, yaitu cucu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Bapak Ibu salah satu nisan yang ada di ujung Pulau Bangka, itu di Penutu Sadai tadi. Kita temukan beberapa makam dari keluarga Ci dengan adanya inskripsi ataupun tulisan kunonya atau epigrafinya. Nah, di sini di Bangka Kota juga kita temukan nisan, tadi kan nisan Demak Tralaya, ini tipe Aceh. Ini adalah nisan tipe Aceh dari batu kapur Sri Sifat Limestone sekitar abad ke-12 atau sampai ke-15 Masehi. Di sini nggak ada tulisannya, tapi di sini ada beberapa relief ya dan ornamen yang diukir. Saya sempat bawa ini ke Cirebon. Ini kalau motif yang ada di badan nisan ini disebut motif gedong samar ataupun gedung rahasia. Ini tipe Aceh, tipe H. Tipe H ini kalau di Aceh juga untuk para keluarga kesultanan dan juga para ulama. Kirinya terbuat dari batu kapur bermotif panel cakra ataupun gedong samar kalau dari bahasa Cirebonnya.
tingkatan nisan ini melemahkan konsep sufi, yaitu 5 rukun Islam. Kemudian ini juga ditemukan, jadi sebaran nisan Aceh ini paling banyak ada di Bangka Kota. Di sini tipe tiang, bentar. Identifikasi nisannya ini tipe tiang dengan nisan bermotif benang sari kembang konda. Di badannya ada panel cakra, di bawahnya. Untuk pentarikannya itu memang tidak ada di tulisan, tapi ini sekitar abad 12 atau 15 Masehi dari batu Aceh, lokasinya di Bangka Kota. Tipe makamnya soliter non cungkup. Kemudian ini. Sebentar. Nah, maaf tadi. Ini adalah nisan tipe Aceh juga, tipe N untuk perempuan. Kalau dalam korpus Otman Muhammad Yatim, itu salah satu peneliti nisan yang ada di Malaysia. Dalam kumpulan nisannya yang diberikan dalam buku Otman Muhammad Yatim itu, inilah tipe N. Tipe N untuk perempuan dari keluarga kesultanan ataupun ulama. Ini juga sama abadnya abad ke-12 sampai 15. Ini tidak ditemukan tulisan, namun ini memang dari ukirannya melambangkan ini adalah nisan tipe Aceh. Ini ditemukan, ini juga tipe Aceh yang ditemukan di komplek Tangga 1000 Mentok. Bahannya itu dari karang, dari koral lokal yang memang dulunya bahan ini banyak terdapat di sekitar laut di Mentok. Ini adalah tipe nisan terbuat dari batu karang lokal dengan gaya Aceh yang diukir bersulur dengan tumpal bunga menjalar horizontal. Di setiap sudut nisan dijahit dengan motif kembang. Misalnya untuk laki-laki yang sebelah kiri, tipe nisannya adalah tiang ataupun gada. Memang tidak ditemukan tulisan ya, tapi motif-motifnya sangat menarik untuk dipelajari. Yang sebelah kanannya adalah nisan terbuat dari karang lokal, diukir dengan gaya Aceh, dengan ukiran yang raya. Ini untuk perempuan. Kita next. Nah, ini adalah nisan ini yang saya masih bingung nih tipe apa. Mungkin kayak tipe Aceh juga ada gitu. Nanti mohon Bapak Ibu masukannya. Nisan ini ditemukan, ini adalah makam soliter non cungkup, salah satunya makam yang ada di dalam semak belukar di pesisir Batu Rakit Mentok. Jadi tertutup makam ini tertutup. Nisan ini ditemukan di Mentok, Bangka Barat, di pesisir pantai Batu Rakit. Dua nisan sebelah kiri ini berada di daerah Batu Rakit yang di pesisir, yang kanan ini di belakang rumah penduduk di daerah Said Mentok. Kalau dari sisi ukirannya juga mirip batu Aceh, ini sulur-sulur, spora gitu kan ya, motif megomendung. Ini sangat menarik sekali untuk dipelajari. Sepertinya ini makam pembesar ya, ataupun dari keturunan raja. Nah, ini salah satu konklusi yang saya buat. Pada sektor Bangka Kota terdapat 10 nisan tipe Demak Tralaya dengan rentang tahun abad 15 sampai ke 16 Masehi, terbuat dari bahan batu andesit dari tanah Jawa. Inskripsinya bermotif huruf pegon dengan kaligrafi sulut dan terdapat satu jenis huruf kufi konsentris bergaya jalinan di dalam medalion bermotif heliantius. Kedua, pada sektor Bangka Kota terdapat 4 tipe nisan Aceh dengan tipe FHKN. Ini kategori FHKN ini saya lihat dari bukunya Otman Muhammad Yatim dengan rentang tahun abad 9 sampai 12 Masehi. Tipe H abad ke-12 Masehi, tipe K abad 14, tipe N abad 16, tipe F. Terbuat dari bahan batu Aceh atau Aceh stone, bertiang mahligai atau disebut batu meurakse. Tanpa inskripsi, namun mempunyai motif yang menjelaskan fase budaya pra-Islam yang bercampur dengan tradisi Islam. Merepresentasikan kaidah dan simbol Islam seperti rukun Islam. Dan keempat nisan ini hanya digunakan untuk para sultan, raja, ulama, dan keturunannya.
Kalau saya lihat dan baca di beberapa referensi tentang batu Aceh, paling mudah mengenal batu Aceh ini, jika di suatu daerah ada batu Aceh, berarti itu adalah para ulama dan para keturunan sultan yang dimakamkan di situ. Jadi memang saya baca juga ada semacam undang-undang di Aceh itu yang menyebutkan bahwa batu Aceh ini hanya digunakan untuk para raja dan ulama, bukan untuk masyarakat biasa. Kemudian di yang ketiga, sektor tanggal 1000 bentok, terdapat 20 tipe nisan Melayu Johor dengan tipe botol berjumlah 6 buah, terbuat dari batu granit halus. Tipe papannya ada 6 buah dari granit kasar, tipe tiang 6 buah, terbuat dari batu granit halus dan kasar. Ini sekitar abad ke-18 Masehi, tipe tiangnya abad ke-15 sampai ke-18. Jadi untuk Islamisasi di Pulau Bangka ini terbagi beberapa periodisasi Bapak Ibu yang memang setiap periodisasinya itu dicirikan dari tinggalan arkeologis berupa makam-makam yang masih ada sampai saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan singkat sekali, tapi saya memang sangat tertarik untuk mempelajari atau mengkaji, meneliti arkeologi Islam yang berupa tinggalan makam-makam kuno Islam yang ada di Pulau Bangka. Kemarin saya sempat ke Belitung melakukan penelitian lagi, tapi kebanyak di daerah Sijuk itu di hutan, namanya Padang, itu ada ratusan pemakaman Islam kuno dari papan, dari pohon apa saya lupa itu pohon keras itu, tapi motifnya pun kebanyakan motif Aceh. Nah, itu yang baru saya pelajari dan saya belum belum dapat konklusi dari situ karena lagi melakukan penelitian. Nanti akan saya share ke Bapak Ibu, mungkin nanti dapat memberikan masukan gitu. Mungkin sekian dari saya Bapak Ibu untuk presentasi tentang epigrafinya malam ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kajian, kesimpulan, mohon arahan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.